Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini, di video rekaman webinar ini, saya akan memberikan panduan untuk teman-teman terkait bagaimana cara mengoptimasi eh, produk PLR yang sudah teman-teman beli berdasarkan studi kasus yang saya miliki dan sudah saya jalankan. Oke. Nah, jadi sebelum kita mengawali, perlu teman-teman tahu juga bahwa sebelum saya menjual produk digital PLR ini, saya sudah pernah menjual produk PLR juga. Jadi eh, sesuai janji saya, bagaimana caranya mendapatkan kurang lebih 27 juta dalam waktu 48 jam, gitu ya. Nah, ini coba saya akan tunjukkan sedikit buktinya ya, biar nggak dikira eh, rekayasa, gitu ya. Nah, ini dia. Jadi saya kurang lebih dapatnya segini di tanggal 25 Mei sampai 27 Mei. Oke. Dan produk yang saya jual juga produk PLR, gitu ya. Jadi saya menjual produk-produk PLR waktu itu, dan di video ini saya akan menjelaskan step by step-nya, gitu ya. Step by step-nya bagaimana cara saya mendapatkan semua itu. Oke. Nah, eh, di dalam menjual produk digital, kita harus mengetahui, gitu ya. Kita harus mengetahui bahwa di mana posisi kita, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus dipersiapkan, gitu ya. Nah, saya akan coba pakai text edit aja, biar lebih enak ya untuk menulis. Jadi, apa aja nih yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mulai menjual produk, ya. Nah, jadi di sini saya berikan poin pertama yang harus disiapkan, dan yang kedua adalah yang harus dilakukan, dan yang ketiga adalah yang harus dimiliki. Oke. Nah, jadi ada 3 poin yang harus teman-teman pahami dari kita menjual produk digital dalam bentuk produk PLR. Maksudnya adalah produk yang kita dapat dari orang lain, kemudian kita jual lagi, gitu. Nah, apa yang harus dipersiapkan, gitu ya? Sorry, ini saya buat poin gini aja. Gini ya. Nah, gini kan enak ya. Oke. Nah, jadi apa nih yang harus disiapin? Gitu kan? Apa yang harus disiapin kalau mau menjual produk PLR, gitu ya? Pertama, gitu ya. Pertama adalah tentu saja produknya. Oke. Di sini saya unbold aja. Nah, pertama tentu saja produknya yang sudah siap untuk dijual. Oke. Dan yang kedua, halaman sorry, ini nanti. Marketing kit untuk jualan produknya. Oke. Marketing kit ini apa, Mas? Tentu saja banyak. Tapi saya bisa sebutin misalkan video demo produk, terus penjelasan lengkapnya, terus desain grafisnya, terus copy writingnya. Oke. Dan yang selanjutnya adalah landing page. Oke. Dan yang keempat adalah sistem penjualan, atau saya bisa menyebutnya funneling. Oke, funneling. Yang kelima adalah sistem membership atau member area, ya.
Nah, inilah yang harus teman-teman siapkan untuk bentar. Oke. Nah, inilah yang harus teman-teman siapin sebelum start untuk mulai menjual produk digital dalam bentuk produk PLR, ya, agar hasilnya maksimal. Nah, poin pertama ini sudah teman-teman lengkapi. Oke, karena teman-teman sudah membeli Black Friday Deal 2020. Oke. Nah, terus poin selanjutnya ini harus teman-teman lengkapi semua yang saat ini belum teman-teman miliki. Oke. Nah, jadi ini harus teman-teman lengkapi semua, disiapkan dengan matang. Nah, kalau ingin melihat contohnya, yang saya lakukan adalah, bentar ya, ini dia. Nah, ini adalah yang saya lakukan. Jadi di setiap produk ada demonya, terus covernya saya perbarui, terus membuat sistem membership seperti ini gitu ya. Saran dari saya atau rekomendasi dari saya, mungkin teman-teman bisa memakai Sejoli gitu ya. Sejoli ini adalah plugin WordPress membership buatan Kang Dewa, Kang Didi, dan juga Mas Ridwan Arifandi, punya orang Indonesia, jadi lebih mudah. Sedangkan yang saya buat ini menggunakan A-member yang kompleksitasnya lebih advance gitu ya, membutuhkan effort yang lebih besar gitu. Nah, jadi ini harus teman-teman lengkapi semua ya. Nah, terus membuat landing page. Nah, dalam membuat landing page itu poin-poinnya sangat simpel dalam menjual produk digital ya. Kalau teman-teman lihat, oke, kalau teman-teman lihat landing page saya ini nggak mewah gitu ya, nggak yang ribet, yang apa ya, tampilannya itu sangat-sangat wah gitu, enggak ya. Poin-poinnya cukup sangat-sangat simpel gitu ya, sangat-sangat simpel. Pertama, headline killer. Oke. Jadi yang pertama teman-teman harus membuat headline landing page-nya yang killer gitu ya. Terus usahakan ada video sales letter secara presentasi. Oke. Presentation. Kenapa? Kekuatannya ada di dalam penjelasan secara real gitu ya. Nah, ini kan ada video saya. Oke. Nah, ini ada video saya yang bisa teman-teman lihat. Oke. Nah, terus yang kedua, penjelasan detail tentang produk PLR dari sudut pandang kita sendiri. Nah, ini dia. Yang menjual produk PLR itu bukan hanya saya ya teman-teman, gitu ya. Bukan hanya saya, tentu saja banyak sekali teman-teman yang lain yang juga menjual produk yang sama. Nah, kenapa saya bisa mendapatkan semua ini, gitu ya? Kenapa saya bisa mendapatkan semua ini? Yaitu karena saya mengambil sudut pandang saya sendiri. Contoh, misalkan, saya membuat satu persatu demo produknya. Ini saya buat satu persatu demo produk videonya. Oke, habis itu gambarnya juga saya desain sendiri, bikin sendiri, bukan pakai desain bawaan dari pemilik utama. Terus saya tunjukin value setiap produk. Nah, ini dia. Saya tunjukin value setiap produk. Jadi orang melihat, oh nilainya segini, gitu. Oke? Jadi teman-teman bisa meniru cara saya juga. Nah, terus yang terakhir, di dalam landing page, ya, jangan lupa kasih scarcity. Oke? Scarcity-nya kurang lebih seperti ini. Jadi promo ini akan ditutup kurang dari sekian hari, sekian jam, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, dengan begitu orang akan segera membeli. Oke? Itu yang harus disiapkan. Terus, sistem penjualan. Nah, sistem penjualan itu yang disebut biasanya funneling, teman-teman. Oke? Funneling yang saya lakukan itu adalah pertama, adalah edukasi.
Dan yang kedua, bentar lagi saya jelasin nih, edukasi seperti apa, bagian-bagiannya itu akan saya jelasin. Oke. Nah, edukasi, terus penjelasan peluang. Nah, orang itu paling seneng kalau diajarin untuk segera menghasilkan, teman-teman. Gitu ya, bukan sekedar disuruh membeli nih, tapi disuruh sekedar tapi disuruh juga untuk langsung menghasilkan. Itu paling seneng. Jadi dikasih ide. Oke. Jadi di sini penjelasan ide-ide jualan. Nah, setelah itu, dari situ kita mulai soft selling. Oke. Kemudian baru hard selling. Nah, jadi edukasi itu berkaitan dengan produknya, terutama poin PLR-nya. Jadi edukasi itu berkaitan dengan produknya itu apa. Oke. Kemudian yang kedua, PLR itu apa? Nah, ini dijelasin tuh. Jadi orang akhirnya oh ternyata yang saya beli itu produk PLR yang memiliki keleluasaan atau bisa dibilang sudut pandang lebih luas dalam menghasilkan income gitu. Nah, terus diajarin juga penjualan ide-ide peluangnya, diajarin peluangnya. Sorry, tadi saya ketik. Oke, ide peluangnya. Jadi misalkan diajarin nanti habis beli kamu bisa jualan di tempat A, misalkan seperti itu. Oke, jadi dijelasin tuh. Habis itu soft selling. Nah, soft selling ini berarti teman-teman harus siapin copywriting. Makanya tadi ada hubungannya dengan copywriting nih, ya. Di sini disiapin copywriting untuk soft sellingnya. Oke, disiapin setidaknya dengan beberapa angle. Tapi angle yang paling bagus adalah angle make money. Oke, dan juga instant money. Jadi dijelasin tuh, gini caranya menghasilkan dengan cara cepat, mudah, dan juga misalkan malas, misalkan seperti itu. Itu adalah angle-angle yang bisa dimanfaatkan. Nah, terus untuk hard selling masih bisa menggunakan angle make money, gitu ya, copywriting untuk hard selling masih bisa menggunakan angle make money, namun juga dibumbui scarcity. Oke, jadi ada bumbunya. Bumbunya adalah scarcity. Jadi membuat orang agar dia segera membeli produk ini, gitu. Nah, ini harus teman-teman siapkan. Nah, sebenarnya ada lagi nih, nomor 6. Saya lupa. Ini nggak boleh dilupain. Traffic source. Oke. Untuk member area, ini tujuannya adalah, harus teman-teman tahu juga nih. Tujuannya adalah protection. Proteksi produk, ya. Terus yang kedua adalah eksklusivitas. Ya. Terus rasa aman. Oke. Nah, dari sini ketika teman-teman itu memiliki sebuah member area, maka ini kenapa gini ya? Nggak usah deh, biarin. Ya. Jadi ketika kita membuat sebuah member area, itu tujuannya banyak, gitu ya. Tujuannya banyak. Tidak hanya sekadar bikin selesai, tidak, tapi juga untuk memproteksi produk. Itu yang pertama. Dengan begitu produk kita tidak akan mudah untuk disebarkan. Yang kedua adalah eksklusivitas. Rasa eksklusif yang harus dibayar oleh orang lain. Oke. Jadi kalau teman-teman itu membuat sebuah produk dan menjualnya, orang itu kan untuk memilikinya otomatis gitu ya, otomatis harus membayarnya. Ya, harus membayarnya. Karena dia membayar, kita harus membedakan nih orang yang nggak membayar dengan yang membayar. Cara membedakannya adalah dengan cara eksklusivitas, yaitu dengan member area. Dan terakhir, rasa aman. Dengan adanya member area, orang masuk ke situ bisa berkomunikasi dengan kita, bisa bercengkrama dengan kita, berinteraksi dengan kita, menghubungi kita bisa dengan mudah. Oke?
Sebagai contoh, saya menyiapkan member area ya. Kalau teman-teman lihat beli produk Black Friday deal ini, saya buatkan member area seperti ini. Ya, ini dia. Oke, ini hanya contoh aja, gitu ya. Atau mungkin ini juga bisa. Nah, ini studi kasus langsungnya. Kemudian selain itu saya juga buat member area khusus untuk e-course-nya. Nah, ini untuk menampilkan e-course-nya. Oke, menampilkan produk utamanya saja. Nah, ini dia. Jadi orang akhirnya merasa, wah, eksklusif banget ya, gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, di sini dia bisa download, kalau di sini hanya bisa melihat, gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya aja. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ketika teman-teman itu membuat sebuah member area, maka saya sarankan memakai Sejoli, gitu ya. Link untuk pembelian Sejoli ada di bawah dari video ini, gitu ya. Nah, sebagai tambahan tadi lupa, untuk bikin landing page teman-teman bisa memakai Snappixa agar tidak membutuhkan website dan bisa menghemat biaya, gitu ya. Ini adalah tampilan dashboard Snappixa. Nanti juga akan saya sedikit membahas penyusunan landing page mungkin di akhir video, gitu ya, kalau ada waktunya. Nah, terus yang terakhir yang harus disiapkan adalah traffic source. Oke, jujur aja, waktu saya running ini, running menjual produk digital promo Lebaran 2020, saya sama sekali tidak menggunakan iklan, gitu ya. Saya sama sekali tidak menggunakan iklan. Nah, pertanyaannya adalah saya memakai traffic apa? Ya, yang pertama adalah email. Oke, email marketing. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum punya email ini bisa dilewatin. Maksudnya belum punya database email. Yang kedua, saya menggunakan traffic source Telegram channel dan juga Facebook newsfeed. Oke, status Facebook deh mudahnya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya. Bentar. Gerah gitu ya. Jadi saya hidupin aja kipas angin. Nah, kalau teman-teman lihat nih, gitu ya, kalau teman-teman lihat di sini, saya tidak mengandalkan namanya iklan atau traffic source yang berbayar. Saya hanya menggunakan email, kemudian Telegram channel, dan juga status Facebook. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menggunakan email marketingnya, ya? Saya tidak jauh-jauh menggunakan funnelingnya, oke? Begitu juga dengan Telegram dan juga status Facebook. Cuman dibungkus dengan sudut pandang yang lebih simpel, gitu ya, bukan menyusun seperti ini. Contohnya misalkan di email saya cukup menyusun 3-5 email untuk edukasi, kemudian jualannya, peluangnya, dan sebagainya. Begitu juga di Telegram. Nah, salah satu trik yang bisa teman-teman langsung tiru itu adalah seperti saya ketika menjual Black Friday di 2020. Teman-teman bisa langsung gitu ya membuat grup seperti ini. Ya. Ini bisa langsung membuat grup seperti ini, bikin grup waiting list agar orang bisa langsung melihat apa yang kita tawarin dan orang bisa join di situ. Itu yang bisa teman-teman lakukan, gitu ya. Nah, jujur aja cukup itu saja yang harus disiapkan, ya. Nah, dari apa yang disiapkan, maka teman-teman harus melakukan apa? Gitu kan pertanyaannya. Oke, di sini kita akan membahasnya. Oke, di sini kita akan membahasnya. Ini saya blok, saya copy di sini. Ya, jadi apa yang harus teman-teman lakukan, gitu ya? Pertama adalah edukasi. Ini udah nggak bisa ditawar. Oke, kedua adalah penjelasan. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan itu mengejawantahkan atau mempraktekkan apa yang kita tulis di dalam hal-hal yang kita persiapkan, ya. Penjelasan produk pastinya, ya. Habis itu membuat landing page, ya, membuat landing page. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan member area.
Dan yang kelima adalah tentu saja menyiapkan proses jualannya. Oke. Nah, jujur aja ketika saya mendapatkan nilai mana tadi ya? Nah, segini, ini persiapan saya hanya kurang lebih 1 minggu, gitu ya, nggak lama. Nah, di situ saya eh, menyiapkannya dari edukasi, penjelasan produk, kemudian membuat landing page itu hanya 1 minggu tadi, ya. Pokoknya 5 ini harus disiapkan dengan matang, ya. Nah, yang harus teman-teman miliki apa nih jadinya? Oke, jadi di sini kita akan ngebahas nih, apa yang harus teman-teman miliki. Pertama, produk yang sudah siap untuk dijual, itu pasti. Kedua, landing page, nggak bisa ditawar. Ketiga adalah sistem membership. Keempat, traffic source. Kelima, momen. Nah, ini dia. Momen ini sengaja saya bold agar teman-teman punya attention di sini. Kalau teman-teman lihat apa yang saya lakukan untuk mendapatkan nilai segini, atau kalau memang mau dijumlahkan semua, itu sebenarnya dapatnya saya bukan 27 juta, tapi 40 juta. Gitu ya. Tadi hanya setengahnya saja, karena itu hanya berlangsung di hari kedua. Gitu ya. Studi case 27 jutanya itu hanya saya capai di hari kedua aja. Nah, di sini momen ini kalau teman-teman lihat judul produknya adalah Lebaran. Oke. Nah, momen yang harus teman-teman siapkan memiliki kategori seperti ini. Pertama adalah special moment. Jadi, special moment itu sifatnya adalah momen yang tidak akan terulang atau bahkan jarang. Kalau memang terulang itu tapi jarang banget. Lebaran itu kan nggak setiap hari, kan? Dan sifatnya spesial pastinya. Oke, sifatnya itu sakral misalkan. Itu bisa digunakan sebagai media untuk momentumnya teman-teman menjual produk PLR ini, gitu ya. Yang kedua adalah scarcity. Momen scarcity-nya dapat. Oke. Jadi misalkan cuman dijual 3 hari, cuman dijual 1 hari bahkan, atau 48 jam saja. Itu bisa, gitu ya. Nah, terus momen yang lain yang bisa teman-teman manfaatkan itu adalah momen-momen di mana orang lain sibuk dengan momen lain juga, gitu. Oke? Nah, saya memanfaatkan momen Lebaran, gitu ya. Maka, ketika Lebaran itu, orang adalah sibuk dengan keluarga, orang sibuk dengan misalkan ketupat mungkin ya, sibuk dengan silaturahmi, atau poin ini juga bisa jadi poin khusus ya. Tapi kita berdoa saja di tahun 2021 Lebaran nanti berlangsung secara normal. Kebetulan kemarin Lebaran 2020 itu kan di masa-masa pandemi ya, gitu ya. Bulan Mei itu kan pandemi lagi tinggi-tingginya. Meskipun sekarang juga masih tinggi gitu ya. Nah, jadi waktu itu pikiran saya hanya pada poin orang lain udah sibuk mikirin yang lain, saya sibuk mikirin jualan aja gitu. Jadi saya nggak punya kompetitor. Jadi sibuk dengan hal yang tidak terpikirkan. Nah, kayak COVID-19 ini kan, ya siapa sih yang mikir gitu? Nggak ada yang merencanakan, kita nggak tahu itu gitu kan. Kita nggak pernah kepikiran ada musibah dan wabah seperti ini kan pastinya. Ya, jadi sibuk dengan hal yang sama sekali nggak kepikiran gitu. Oke? Nah, dari sini efeknya atau dampaknya gitu ya, kita ambil sudut pandang unik gitu ya. Dalam menjual sebuah produk, oke, kita bisa mengikuti sebuah tren. It's okay, itu fine gitu ya. Maksud saya adalah ya itu wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. Tapi kita ambil sudut pandang lain, di mana kita menjual produk ketika orang lain nggak jualan. Lebaran, orang lain udah sibuk dengan keluarga, silaturahmi, saudara, sibuk kesana kemari, kita jualan. Nah,
kan menjadi sebuah pertanyaan, Mas, tapi kan saya juga sibuk dengan keluarga saya. Nah, itu dia fungsinya automation. Oke, jadi jujur, poin paling penting kenapa saya bisa mendapatkan nilai ini tadi, sorry, ini udah ke-reload ya, udah jadi 42 juta. Oke, anggap aja 27 juta. Itu adalah saya bisa memainkan namanya automation selling. Oke, nah, automation selling ini sayangnya bisa teman-teman jalankan hanya pada email marketing. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ingin meniru cara saya agar nggak ribet, semuanya sistem manual, maka saran saya adalah memakai email marketing. Yang pertama, oke, jadi kalau saya buat mind mapping di sini, automation selling, itu poin-poinnya adalah pertama, saya memanfaatkan email marketing. Kedua, saya memanfaatkan sistem membership. Dan yang ketiga, saya memanfaatkan WhatsApp follow up. Udah, cuman 3 ini aja yang saya manfaatin. Email marketing itu saya manfaatkannya misalkan dengan schedule, automation trigger, sequencing, dan sebagainya. Nah, kalau sistem membership, saya memakai sistem seperti ini. Kalau teman-teman lihat di sini, jadi saya buat semacam follow up email. Nah, ini saya buat follow up email ketika dia baru daftar. Terus di sini 1 hari setelah dia daftar, 1 jam setelah dia daftar, saya follow up terus sampai dia transfer. Hari kedua dia daftar, hari ketiga dia daftar, hari keempat dia daftar, hari 6 jam setelah dia daftar. Nah, ini saya kejar-kejar terus. Ini email, gitu ya. Begitu juga di WA, gitu ya. Jadi saya melalui follow up WA juga mengejarnya, nih. Jadi saya melalui WA, saya mengejarnya. Oke. Jadi itu kenapa tadi saya bilang apa yang harus teman-teman siapin ini adalah wajib, gitu ya, bukan sebuah opsi. Jadi tujuannya adalah yaitu tadi, automation selling ini tadi. Oke, jadi biar jualannya teman-teman bisa berjalan secara otomatis, gitu ya. Jadi di sini saya tambahin agar lebih jelas, gitu ya. Email schedule, ini saya gedein. Kemudian yang kedua adalah trigger email. Kemudian yang ketiga adalah email sequencing. Oke. Nah, sistem membership itu saya memakai 2 sistem, yaitu follow up dari email dan follow up dari WA. Oke. Nah, ini jadi ada hubungannya dari sini. Oke, ke sini. Jadi kalau teman-teman ingin gitu ya, ingin mendapatkan apa yang setidaknya sama gitu ya, kalau bisa malah lebih, saya malah lebih seneng, lebih dari apa yang saya dapetin ini, adalah seperti itu caranya. Oke, nah, dan poin-poin tambahan lagi, yang setidaknya itu bisa sifatnya krusial gitu ya, itu mungkin ini bisa saya pindah ke mind mapping aja ya. Nah, poin-poin tambahan lain, additional point, yang harus teman-teman perhatikan, value-value yang nggak bisa misalkan didapatkan si pembeli ke tempat lain. Yang harus kita tahu bahwa dalam menjual produk digital, tadi saya kan bilang bahwa yang jualan produk digital itu banyak, yang jualan produk digital PLR juga banyak. Jadi kita harus bisa memberikan unique value yang nggak bisa diberikan orang lain. Oke, pertama, misalkan kita berikan fasilitas link download instan. Jadi kita uploadin tuh produk-produk yang udah mau dia jual, jadi dia tinggal ambil linknya aja. Oke, nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini bisa diakses oleh member saya yang membeli produk ini, gitu. Oke, nah ini ya saya tentu saja toolnya beli, gitu ya, namanya member app. Nah, itu agar lebih eksklusif dan orang itu melihat, oh ini value tambahan nih, gitu.
Terus yang selanjutnya adalah bisa jadi grup Telegram atau grup support deh. Kalau nggak mau Telegram, bisa grup support mungkin WA, Facebook, Telegram, dan sebagainya. Terus poin lain yang tidak kalah penting itu adalah personal touch. Oke. Memang khusus personal touch ini mungkin akan menyita waktu. Bisa diberikan solusi dengan cara CS ya. Tapi jangan lupa bahwa mereka juga bisa menghubungi kita sebagai penjual melalui personal message yang kita miliki. Jadi jangan anti lah gitu ya. Itu bisa menjadi poin plus tersendiri gitu ya. Nah, terus hal lain lagi, kita sediakan marketing kit gitu ya. Marketing kit itu bisa disebut juga di sini marketing kit. Oke. Nah, di sini misalkan cover template, terus sales pack template, terus order pack, kehapus, sales pack template ya, terus order pack template, bahkan sampai download pack template. Pokoknya disediakan materi mereka yang mau jualan. Intinya gitu, marketing kitnya. Bahkan kalau perlu, itu mungkin teman-teman bisa ekstrim ya, mungkin yang mampu. Bisa dibuatkan video sales letter, bisa dibuatkan halaman sales pack-nya, halaman penjualannya, terserah. Intinya kita harus bisa memberikan unique value daripada orang lain. Gitu ya. Tahukah teman-teman, yang jualan produk-produk PLR itu banyak. Tapi juga nggak sedikit yang gagal. Maksudnya gagal itu penjualannya nggak meledak. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak bisa menampilkan atau menunjukkan unique value-nya dia gitu. Sedangkan produk PLR itu banyak yang sama. Oke. Oleh karena itu di sini kita harus bisa menunjukkan unique value kita. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya boleh rangkum, pertama teman-teman harus nyiapin produk gitu ya. Kedua marketing kit, ketiga landing page. Sistem penjualan harus disusun dengan rapi, membership, member area, terus traffic source-nya juga dipikirin, terus bikin edukasinya, penjelasan produknya, membuat landing page-nya, menyiapkan member area-nya, proses jualannya. Oke? Terus apa yang harus dimiliki? Kurang lebih ya produk, landing page, sistem membership. Tidak kalah penting tentang momen tadi, jangan sampai dilewatkan. Ini penting banget untuk teman-teman yang ingin gitu ya, meniru cara saya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah automation selling tadi, gitu ya. Usahakan cara menjualnya teman-teman bisa berjalan secara otomatis, gitu ya. Dan tentu saja additional point-nya kita harus bisa menunjukkan poin-poin khusus yang sifatnya unik dari kita. Oke? Jadi seperti itulah cara saya mendapatkan 42 juta dalam waktu kurang lebih ya cuma 3 hari sih gitu kalau di total. 2 hari itu udah dapat 27 juta, di hari ketiga sudah nambah lagi sampai 42 juta. Jadi seperti itu cara dan juga studi kasus dari saya, bagaimana cara saya mendapatkan income secara instan dari produk PLR yang bahkan saya tidak membuatnya nih. Saya hanya menjualnya kembali. Oke, saya ganti namanya. Saya upload video demonya, saya tampilkan di sales pack-nya, saya jual barang produknya. Oke, jadi begitulah studi kasus dari saya. Penjelasan videonya ini bisa dinikmati oleh teman-teman sampai kapanpun. Dan selamat belajar, semoga bermanfaat video dari saya ini. Terima kasih dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.